Ya pun. Oke. Episode yang sebenarnya seharusnya buat debut Final Form MC-nya sekarang digeser untuk Final Form debut Final Form dari Third Rider-nya. Unik juga nih, aku baru nyatar fake ini pas aku mau rekaman anjir, buset. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Prasa Desa 102. Wow. Ini sebagai penutup dan juga konklusi dari katernya lagi ya, terutama untuk nanti debutnya Kamen Rider ala mode-mode ini benar-benar episode yang bagus sih. Menurutku at least dari segala macam aspek ini cukup bagus, apalagi dengan twist di akhir episode yang juga bikin cukup kaget lah bisa dibilang. Jadi ya kan, aku mulai bahas Kamen Rider Gabu episode 40. Udah 40 episode lah, aku gak nyadar loh. Ternyata aku alhamdulillah aku masih bisa diberikan kekuatan buat bikin review, buat bikin bahasa singkat hingga sejauh ini. Dan ini kalau memang bisa sampai kelar, ini seri Kamen Rider pertamanya bakal kutuntaskan bahasa singkat sampai habis loh. Dan jadi doakan aja ya aku bisa bikin. Ini kan katanya Kamen Rider Gabu kan bakal tamat di episode 50 kalau misalnya nggak libur ya, kalau nggak ada libur sama sekali ya. Episode 50 bakal tamat. Jadi ya kalau kayak gitu berarti aku bisa, kalau misalnya kayak gitu aku doakan aja aku bisa bahas sisa episode sampai tuntas, nggak ada jeda lagi kayak dulu bahas Gajar. Amin. Jadi ya aku mulai bahas dulu dari mana ya? Mungkin dari Grota dulu kali ya. Ini aku bahas sedikit dari antagonisnya dulu, di mana ya setelah dia membunuh Paman Dende kemarin makin ini ketidakwarasannya Grota makin kelihatan sih, di mana dia kan ada momen dimana dia sempat kayak memikirkan saudara-saudaranya dulu kan, ya mulai dari kayak kebersamaan dia pas dia kayak ngegoda Sita sama Chip, terus juga pas dia debat sama Niall, lalu juga pas dia mengingat kepedulian dan juga pas kekagumannya dia sama si Ranggo alias kakaknya dia. Jadi sebenarnya di situ sebenarnya si Grota sudah benar-benar merasa kalau dia itu kesepian, cuma dia masih aja denial di situ. Udah mati sampai nyabat pilar rumah pakai sabitnya apa nggak jebol rumahnya tuh. aduh masih denial loh, jadi kayak gimana jadi kayak buset, ini si Corona benar-benar denialnya sampai segitunya loh. Dia sampai nggak mau dianggap lemah, nggak mau dianggap nggak kuat hanya karena dia kesepian. Jadi kayak perkataannya Paman Dende kemarin bener-bener gak ngaruh ke dia bener-bener masih denial banget loh. Bahkan dengan demi bisa demi membuktikan kalau dia itu nggak kesepian dan dia nggak butuh siapa-siapa buat jadi lebih kuat, dia akhirnya mulai beraksi di sini dengan sebuah benda yang kalau saya itu semprotan semprotan racun yang sebelumnya itu dikasih sama si Rizal. Jadi pas di episode kemarin ya, waktu si Rizal datang itu dia bukan cuma datang buat ngejulitin si Grota, tapi dia juga ngasih benda berupa semprotan racun yang karena itu racunnya lagi nanya racunnya lagi ya buat nanti pakai Grota beraksi. Jadi ya nanti bisa dilihat pasti bakal kayak gimana. Jadi ini bisa start point-nya di sini. Dan aku beralih lagi ke pihak protagonis, di mana di sini berita duka soal kematiannya Paman Dende akhirnya sampai ke Hanto. Dan ini juga benar-benar benar-benar suasananya benar-benar suram banget, karena ya gimana, orangnya satu katanya paling berharga bagi mereka itu baru saja meninggal loh di sini. Jadi ya semuanya benar-benar terpukul. Hanto kaget, Soma juga masa kehilangan. Tapi di sini yang benar-benar kerasa banget kehilangannya ya tentunya si Sachika. Itu benar-benar gimana ya, mungkin karena bisa dibilang Sachika ada satu kata juga yang dekat sama Paman Dente ya, makanya dia merasa banget kehilangan gitu loh. Dan gimana, jadi kayak ya benar-benar sampai kondisinya benar-benar sampai down banget si Sachika karena hal ini. Dan ya demi hal ini kan Janaka juga, dan bukan berarti Soma gak kenapa-napa, dia memang sempat ditanya sama Hanto, apa kamu gak apa-apa. Jadi kan ya gimana, yang meninggal di sini kan adalah satu-satunya keluarganya dia yang peduli sama dia kan. Jadi ya menurutku di sini ya wajar kalau wajar kalau si Soma itu sedih, Hanto itu tanya sama Soma kok perihal dia itu baik-baik atau enggak. Cuma di sini ya Soma masih bilang kalau dia baik-baik aja. Bahkan sampai dia tuh ngajak Sachika buat tetap makan puding ala mode, meskipun ya awalnya Sachika nggak mau sih, tapi dia
tetap diajak, maksudnya buat ini, buat apa, buat mengenang paman dente lah. Jadi kayak dia ngomong kalau dia bakal, kita bakal makan bareng sama paman dente, maksudnya kayak makan tapi sambil mengenang paman dente juga gitu kan. Ini adalah makannya pengen banget dicoba sama paman dente kan, jadi ya itu aja kayak momen mengenangnya lah di sini ya. Tapi ini juga di suasana benar-benar dibuat hening banget, meskipun ya Soma tetap tetap kayak ada sisi eksaknya Soma pas dia makan makan puding ala mode, cuma dibuat lebih kalem di sini karena kan suasananya lagi suasana berduka. Dan di sini akhirnya mungkin menjawab ya, perihal dan perihal apa, paman itu lagi ngapain sama si apa, lagi ngerekam apa dari sama saku-saku chips, sama saku-saku chips Gojizo waktu sebelum dia diburu sama Crota. Jadi ya diri saku-saku chips Gojizo yang sebelumnya tuh bareng sama paman Dende, akhirnya kayak ngasih tahu ke Soma kalau ada pesan titipan lah dari paman Dende yang dia rekam di Gojizo tadi itu. Terus akhirnya dipasang kan sama masih Soma ke Gabufonya, dan terlihat kayak ya ini kayak lucu lucu aja, kayak apa, video pesan-pesan terakhirnya Mama Dende kayak di awalnya kayak agak-agak lucu aja karena kayak ya kayak rekam-rekaman alay ala-ala Gyaru gitu katanya Sachika. Jadi ya jadi hanya Mama Dende kalau lucu, makanya kan lucu orangnya itu, cuma ya kayak nanti juga kayak agak juga berasa lucu tapi juga berasa sedih karena kan katanya kan sudah meninggal gitu. Jadi kayak mereka kayak ini kayak apa ya, kayak video pesan pesan terakhir aja sebelum sebelum Mama Dende meninggal. Kayak jadi kayak benar-benar Mama Dende itu sudah menyiapkan banget loh, sudah menyiapkan semua hal. Jadi dia benar-benar sudah bersiap-siap kalau memang nanti ajalnya dia udah tiba. Dan di sisi lain juga laki yang akhirnya di sini sudah tahu kalau pembunuh adiknya adalah Grota, dia langsung langsung masih di dendam tuh masih ngotot nyari Grota ke sana sini, tapi ya nggak ketemu-ketemu kan. Sampai sampai ganti hari gak ketemu-ketemu, dan waktu dia ditantangin sama Soma buat ya katakan Soma itu maksudnya buat buat apa, ngajak lagi makan dulu karena kan dia dari kemarin kan belum makan kan. Ya meskipun dia dikasihnya batu sih, tapi ingat loh karena dia kan makan batu, makanya ya wajar kalau Soma nyodorin batu. Cuma sama sama si Rakia itu apa, kotakan batunya langsung ditabok, langsung di apa, ditabok sampai jatuh sama si laki, karena ya laki itu ini sempat apa, merasa marah sama Soma karena ya kayak Soma itu kayak bersikap biasa-biasa aja padahal paman Dede baru saja meninggal dunia. Ya di sini ya Soma ini yang ngomong di sini, dia tuh ya ini juga menjelaskan ke kita loh, jangan terutama beberapa orang kan dari kemarin kayak banyak bilang kok Soma kayak biasa-biasa aja yang ke di sini padahal paman paman Dente sudah meninggal gitu. Ya ini terjawab di pertanyaan kalian, yaitu di sini Soma itu sebenarnya sedih juga loh. Jadi ya dia juga sedih iya, marah iya, pengen balas juga iya, pengen balas juga iya, karena yang meninggal di sini adalah keluarganya dia, satu saya keluarga dia yang peduli sama dia. Wajar kalau Soma itu merasa sedih, cuma perlu digarisbawahi dia membeli tetap tegar dan kayak bersikap gak kenapa-napa karena dia merasa ada orang lain yang juga nggak, dia merasa kalau ini apa, dia merasa kalau ini apa namanya, dia itu harus tetap tegar dan tetap melangkah maju karena di sisi lain ada orang yang juga merasakan kesedihannya lebih dari dia. Jadi ya ini apa gini, dia berusaha bersikap tegar biar orangnya juga sama-sama sedih itu nggak apa, bisa bisa dia bisa tetap dia apa, bisa tetap dia support, bisa tetap dia support lah. Jadi kayak gini ya kan, kalau di dia pasti ada kan kejadian kayak gini di mana mungkin ada satu kejadian di mana satu orang meninggal dunia, terus ada keluarganya pasti sedih semua kan, tapi ada satu orang yang tetap berusaha tegar biar untuk menguatkan orang-orang lainnya sedih. Jadi kayak gitu. Jadi Soma itu berusaha kayak gini dia buat menguatkan orang lain yang sama-sama sedihnya. Contohnya Sachika. Jadi ya toh juga Soma bilang kalau kalau dia ikutan bersedih, dia nggak akan bisa melindungi siapapun. Soma bilang kayak gitu karena ya ini cukup related ya kalau di hubungan di dunia. Jadi ya memang pesan moralnya cukup dapat banget. Jadi ya terjawab lah ya kenapa kok Soma nggak sedih, karena dia itu bukan nggak sedih, tapi dia berusaha untuk tidak terlihat, untuk apa, untuk tegar dan nggak karena sedih biar orang lain di sekitarnya nggak ikutan sedih gitu loh. Itu yang dilakukan sama Soma. Tapi kalau dia itu perihal sedih sama marah, iya jelas dia merasakan itu pas pas tahu kalau paman Dede dibunuh sama Grota. Dan ini juga akhirnya kata-kata Soma ini juga bisa bilang membuat si laki itu agak terketuk hatinya kan.
sama kalah Soma dan juga apalagi waktu itu kan kebetulan jika Soma dapat kabar dari Sachika dari Kahanto kan yang sebelumnya kan mereka lagi di Happy Pare ya ngobrol-ngobrol dikit soal Sachika yang juga udah mulai tahu kalau pertarungan para kamera terjaga para Garon itu ternyata lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Nah kebetulan kan itu ada salah satu Goji Soma yang datang buat ngabari kalau ada beberapa Granito yang lagi beraksi buat nyulik manusia. Nah situ akhirnya singkatnya si Soma itu akhirnya dia langsung pergi ke tempat di mana ke tempat kejadian itu meskipun dia juga sempat tanya sama laki ya perihal kamu nggak mau nyari si Glota tapi ya Soma bilang saat ini menyamakan para manusia itu jauh lebih penting daripada bahas tentang dia dan di sini juga akhirnya ada satu titik yang tercipta satu titik di mana akhirnya karakternya lagi akhirnya terdevelop di sini di mana dia pas mengingat gimana Soma itu ya masih tetap bisa memaafkan Paman Dente meskipun ya Paman Dente bisa dibilang adalah sumber penderitaannya Soma terus juga pas yang lihat orang-orang yang bingung dan panik mencari orang-orang terdekatnya yang hilang diculik sama Stoma Corporation itu akhirnya di sini kayak tercipta sebuah goals baru bagi Rakia perihal tujuannya dia bertarung bakal kayak gimana setelahnya nanti gitu. Dan singkatnya sini kan ada untuk Soma kan dia ada sampai ke tempat di mana para di tempat di mana para agennya Grotta itu menyetok para human press yang sudah diambil sebelumnya. Jadi ya parfum yang dikasih sama Rizal itu dipakai sama si Grotta buat nyemprotin ke orang-orang random yang dia lewati. Jadi benar-benar kali ini aksinya Grotta benar-benar telantangan dia tinggal jalan nyemprotin racunnya udah orang yang kena semprotannya bakal merasa bahagia dan langsung sama Granito yang ikut sama para Granito pekerjaan ikut sama dia langsung diubah jadi human press. Nah pas dia lagi beres stoknya kebetulan sama Dananda juga langsung dilaporkan si Grotta. Jadi ya itu akhirnya kan terjadi pertarungan antara Soma dan juga Hanto lawan si Grotta kan. Nah di sini sebenarnya ya si Soma itu mau berubah jadi mau kayak Gojipot cuma Gojipot nyatanya lagi kosong bukan kosong sih lebih tepatnya isinya kurang isiannya tuh lagi kurang. Nah pas si Soma itu mau manggil para Gojiso yang lain buat masuk buat ngisi Gojipotnya sama si Grotta gak pakai basa-basi langsung ditebas itu ke para Gojiso-nya lagi terbang itu benar-benar tebas semua gak bersisa akhirnya udah Gojipotnya Soma gak bisa keisi karena Gojiso-nya keburu ketebas semua sama si Grotta. Gila sini. Ini bisa bilang secara kasar kayak jumlah korban tebasan sapinya Grotta nambah loh. Udah dulu-dulunya dia banyak bunuh Granito pekerja yang membelot, terus juga ada Komel, ada di episode sebelumnya ada Pak Kenji, terus kemarin ada Paman Dente, sekarang para Gojiso-nya Soma yang ikut ketebas. Gila. Korbannya si Grotta ini bener-bener banyak banget loh sampai ini ya aduh gila ya memang bener-bener kayak berdarah dingin banget si Grotta ini. Dan udah karena si Soma nggak bisa pakai Gojipot ya dia berubah jadi bisa sorbet bersama juga dengan si Hanto yang berubah jadi Frappe Custom di sini dan terjadi pertarungan cukup sengit lah ya antara si Gabu bisa sorbet dan juga Valen Frappe Custom lawan Grotta dan para agentnya. Jadi jika ada kan bisa kan dimana si Gabu bisa sorbet tarung satu lawan satu sama si Grotta sementara si Valen Frappe Custom itu mengejar para agent yang kabur ya. Untuk pertarungannya si Valen cukup diisi ada sedikit bumbu-bumbu lawannya juga ya pas mereka pas para agentnya operan koper itu pas mereka lempar-lemparan tuh ada momen yang lucu di mana lempar kopernya mereka lempar tuh secara gak sengaja itu nyangkut di armor sedotannya si Valen Frappe Custom. Itu agak lucu sih kayak nyari-nyari kok kopernya nggak ada pas si Valen noleh ke belakang nyantol di belakang itu si kopernya agak kocak sih itu. Jadi ya ada sedikit bumbu-bumbu lawaknya lah ya dan singkatnya udah si para agentnya di finishing di Frappe Vortex sama si Valen ya udah para agentnya kalah ternyata human pressnya berhasil diselamatin. Dan untuk beralih ke pertarungannya antara Gabu bisa sorbet sama si Grotta ya seperti yang udah ketebak ya di sini Grotta benar-benar mendominasi bahkan bisa bilang kuat banget sampai bisa sorbet benar-benar dibuat kewalahan. Dan sebelum akhirnya kan sempat dibantu sama si Nakia yang berubah jadi Kamadron Flam Jelly Custom kan yang muncul belakangan. Tapi meskipun sudah dibantu sama Flam ya tetap
mereka nggak berkutik. Bahkan ini kan aku baru ingat ada satu ability yang bisa dibilang ability yang cukup merepotkan dari Crota, yaitu dia bisa menyerap serangan dari lawannya untuk diubah jadi kekuatannya dia sendiri kan. Nah, ability yang tadi itu dipakai lagi di sini dan akhirnya membuat ya membuat buat gabung sama Flam terpojok banget di sini, akhirnya kalah telak kan. Cuma di sini ya sebelum mau dihabisi ya akhirnya kayak lagi itu ada sedikit ya sebenarnya kayak sedikit baca-baca motivasi, jadi agak ya kasarnya kayak sedikit baca-baca motivasi dari si lagi ya perihal dia yang sudah mengakhiri ambisi balas dendamnya dan menemukan goals baru, yaitu dia bertarung demi melindungi orang lain agar tidak ada lagi orang yang bernasib sama seperti dirinya. Dan semua yang terkesima sama perkataannya lagi pun akhirnya membuat gabungnya dia itu mengeluarkan Gojiso baru. Nah, ini yang muncul adalah si Purinte Gojiso yang nanti yang kemudian dipakai sama si Nakia, dan muncullah di sini Kamehameha Flam puding ala mode-mode. Jadi wow, ini benar-benar epic. Apalagi juga jadi Soma bilang kalau kemunculannya Purinte Gojiso ini kayak ya bisa dibilang kayak semacam hadiah kecil dari Paman Dente ya, hadiah dalam tanda kutip ya, karena kan ini makanannya pengen dicoba sama Paman Dente, jadi secara langsung jika ada mungkin ada sedikit andilnya Paman Dente juga lah secara tersirat lah bisa dibilang. Ya, ini kalau dari segi proses kemunculan Gojiso juga mirip-mirip sama kemunculannya Frappe Gojiso kemarin sih pas debutnya Frappe Custom. Jadi ya mirip-mirip lah, cuma di sini mungkin momennya lebih berasa karena kan sini yang jadi goalsnya kan si Laki ya kan. Jadi udah di sini terjadi pertarungan antara Kamehameha Flam ala mode versus Crota, di mana di sini ya terlihat banget kalau kali ini Kamehameha Flam yang benar-benar mendominasi. Apalagi jika pas Crota nyabet sabitnya ternyata loh bisa ditahan dengan gampangnya sama si Flam ala mode. Mungkin karena armor peraknya kayaknya kan loh. Puding ala mode kan disajikan dengan piring perak kan. Jadi ya mungkin unsur peraknya itu yang bikin pertahanannya si Flam ala mode ini benar-benar meningkat jauh dari sebelumnya. Apalagi juga ternyata di sini ada jadi tapi ya juga agak lucu juga ya. Jadi kayak sedikit ada cocok logi sama ini sama armornya Kirame Silver di Kirame Major. Ya mau aktornya juga sama gitu kan. Apalagi juga di sini ternyata yang paling unik itu Henshin Pose-nya, di mana si Laki itu Henshin Pose-nya baru, di mana dia itu kayak ada gimmick dia ngebenerin rambutnya kayak narik ngebenerin rambutnya ke belakang gitu. Itu cukup unik sih. Dan apalagi ini ada satu lagi ability khususnya yang juga dimiliki sama si Kamehameha Flam ala mode yaitu dia bisa ngesummon bisa membentuk sebuah objek baru menggunakan tenakelnya dia ya, yang namanya kata tenakelnya kayak jadi bentuk ala perak gitu ya. Dan jadi kebetulan yang dibentuk adalah berupa perisai yang ini ya, repaint perisainya Idun itu loh. Dan udah dia bisa dibilang kayak benar-benar Corona dibuat gak berkutik sih, dia benar-benar terpojok karena pas dia dibuat jatuh dari atas gara-gara dilempar Flame Breaker, terus disambut dengan si laki yang tiba-tiba berduduk nyangkruk santai itu, anjir langsung tiba-tiba si Kamehameha Flam farming aura loh. Gila sih itu. Apalagi juga pertarungan ini juga lebih epic lagi karena ada BGM, ada insert song baru kan, yaitu Shake It Off ya, yang dinyanyikan sama Fantastic. Jadi ya nambah epic lagi. Aku juga udah denger lagunya sih, dan lagunya memang bagus loh. Dan melihat kesempatan ini, melihat Crota yang kebetulan makin terdesak, akhirnya Soma ikut bantu kan dengan dia berubah jadi Kicking Form, dan terjadi kombi serangannya bener-bener epic banget di sini, di mana ini kombi antara gabung Kicking Form terus Flam ala mode dan juga dua Whip Soldier yang bisa kayak menyerang Crota secara bergantian. Itu gila pasti mereka ditambah dengan kamera roll gitu, anjir itu epic sih bagian itu. Dan ini juga kali pertama ya aku bisa lihat gabung Kicking Form setelah sekian lama, jadi kayak benar-benar fresh banget ya kalau si Soma pakai gabung Kicking Form, karena emang udah jarang kepake aja tuh formnya. Dan kalau disandingin sama si Flam ala mode juga pas banget loh, karena ya gabung Kicking Form ada unsur-unsur rajanya, terus juga Flam ala mode ada unsur kesatrianya, jadi kayak klop banget loh si dua form ini. Jadi gila sih, benar-benar serangannya benar-benar epic banget dari segi actionnya. Dan ini juga ngasih damage yang cukup besar pada si Crota, karena kemampuan dia nyerap serangannya itu jadi gak berfungsi dia, karena damage-nya terlalu gede kali ya, karena damage yang dia dapat terlalu gede, makanya akhirnya dia nggak bisa ngebalikin serangannya lagi, ngebalikin serangannya dia terima.
Nah, si Grota yang udah terpojoknya udah ditutup dengan rider kick yang bener-bener epic, yaitu pudding tempest ya, yang dilancarkan sama si Kamen Flam ala Wonder Mode, dan udah langsung kalah telah di si Grota. Itu rider kick juga gokil sih menurutku. Rider kick si Flam ala Wonder Mode. Jadi jadi udah di akhir happy ending, di mana si Rakia juga akhirnya setelah dia ikut makan puding ala mode di Happy Pare, terus juga dia juga sempat tanya Paman Dendi itu ngasih pesan apa ke kalian. Jadi kayak dia tanya ke Soma dan yang lainnya, dan akhirnya sama Soma ditunjukin pesannya Paman Dendi itu kayak gimana. Jadi ya happy ending lah buat para protagonis. Dan di sisi lain, Grota yang udah kena finishing squad itu sama si Kamen Flam ala Wonder Mode ternyata masih selamat loh, cuma ya dia sekarat aja di sini, udah benar sekarat banget. Pas dia diambang kematian, tiba-tiba muncul satu karakter yang tidak terduga yang mungkin kayak menemani si Grota diambang kematiannya ya. Dan karakter itu siapa? Yang nggak diduga-duga ternyata adalah Rango Stomas. Ternyata dia masih hidup dong setelah terkena finishing telak dari si Gabu Master Mode kemarin. Dan cuma ya sayangnya Grota memang kalau udah benar-benar sekarat banget ya, udah di sini Grota akhirnya tewas di sini. Tewas tepat di pangkuannya si Rango. Bahkan dia juga membuat si Rango akhirnya bilang kalau dia bakal bersumpah untuk mengembalikan kejayaannya Soma Corporation dan juga memastikan Soma family tetap ada. Jadi ya aku penasaran juga sih ini bakal gimana nih aksinya si Rango setelah ini gitu loh. Dan kalau untuk si Grota sebenarnya dia memang udah fix meninggal ya. Lo juga si aktrisnya Machi Chitose ya, kan nama aktrisnya kan juga di balik layar dia udah nerima karangan bunga kan. Jadi ya memang udah pastikan kalau perannya dia sebagai Grota Stomas sudah selesai di sini. Jadi ya memang karakternya udah mati. Tapi ya nanti lihat dulu di opening episode berikutnya karakternya bakal kehilangan seperti halnya karakternya Sita atau enggak. Kalau memang kayak gitu ya udah berarti dia memang fix sudah mati. Terus di episode berikutnya nih aku bahas reviewnya dikit aja ya. Ada dua sih yang nanti jadi hal lagi. Yaitu perihal ada karakter baru yang muncul yang bakal jadi Kamen Rider Bitter Gabu Breikuki dengan mata merah, yang banyak yang bilang sih katanya itu kayak Sosuke ya, cuma ya lihat dulu aja kayak gimana benernya. Jadi ya mending tunggu aja dulu. Ini jadi identitasnya siapa, dan juga mungkin bakal penyelidikannya Hanto soal keluarga ibunya Soma ini bakal menemui titik terang di sini, di mana ada momen di mana dia ketemu sama namanya aku lupa, si pemilik toko jajanan langganannya Soma itu. Dia ketemu sama dia dan sepertinya dia ini memang adalah orang yang adalah anggota keluarga dari ibunya Soma. Jadi sepertinya penyelidikannya Hanto bakal menemui titik terang di sini. Jadi ya tunggu aja berikutnya bakal kayak gimana. Jadi memang menarik sih, bakal makin udah episode 40-an ini makin menarik loh ceritanya Gabu ini. Ya meskipun aku juga masih belum bisa nebak nanti antagonisnya bakal siapa. Meskipun aku kemarin sempat dengar rumor ya kalau nanti final bossnya Gabu itu bakal sesama Kamen Rider juga. Cuma nggak tahu kayak gimana nanti penerapannya. Apakah Niaf atau mungkin Boka atau bahkan Rango yang tiba-tiba nanti rise up jadi final bossnya, ya bisa jadi kan. Ya nanti aja dulu ntar kayak gimana penggambarannya. Kayaknya udah gitu aja sih. Jadi ya kalau overall sih menurutku episode-nya ini benar-benar bagus untuk debut dari segi development karakternya lagi ya, sebelum debutnya Flam ala Wonder Mode juga cukup bagus di sini, dan memang bisa dibilang dari segi eksekusi juga bagus banget, dan juga bisa kayak penggambaran emosional juga dapat ke penonton kalau menurutku pribadi. Jadi ya lumayan lah episode ini. Jadi ya aku nunggu aja nanti bakal gimana episode 41, karena sebenarnya episode 41 kan sudah bakal masuk ke saga baru kan, saga yang benar-benar baru lagi. Dan oh iya aku baru ingat kemarin sempat ada bocoran, bukan bocoran ya, kayak rumor ya, kayak berada rumor yang lagi-lagi rumor soal Zetsu ya. Ini juga aku masih, ini sebenarnya aku udah rekaman sih, tapi mungkin aku coba selipin ya rumornya bakal kayak gimana. Aku udah rekaman soal bahasan Zetsu ini, cuma ya lihat dulu bakal kayak gimana. Aku masukin berita barunya karena memang ini rumornya agak aneh sih, misalnya kayak makin kesini rumornya makin kencang, dan masalahnya ini rumornya juga masalahnya banyak kayak mengiyakan kalau ini berita yang fix gitu. Jadi ya mungkin aku bakal coba jelaskan nanti kayak gimana nanti kalau misalnya jadi ya, kalau misalnya jadi aku bikin video atau update-nya.
Jadi ya tunggu aja nanti kayak gimana. Apalagi juga nanti ada bahasan soal movie-nya Gabu ya, itu juga aku masih belum bahas pula tuh. Kayak ini banyak banget tuh nggak apa tanggungan video bahasanku ya. Jadi ya ntar dulu kayak gimana lihatnya. Jadi oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share video kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalian suka dengan aku channel ini. Kalau mau kasih kasih koreksi atau mau kasih mau kasih yang mau kasih ada yang kurang bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambahan juga bisa klik link di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Hadis tempat 12.